Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Isai kali ini berjudul Ibu Penjual Peyek Keliling. Suatu kali saya terlibat percakapan dengan seorang ibu penjual peyek kacang dan ikan teri keliling langganan saya. Ringkas cerita, tibalah pada suatu percakapan dan ibu penjual peyek itu mengatakan bahwa dirinya bertekad akan menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Alasannya, ia tidak ingin meninggalkan anaknya dalam keadaan kurang pendidikan seperti dirinya. Ia pun menuturkan bahwa niat dan tekadnya itu muncul setiap melihat anak-anak sekolah ketika ia sedang berkeliling menjual peyek. Sahabat kabar 4, menurut si ibu kepada saya, pada awalnya tekadnya itu ditanggapi reaksi sinis baik oleh teman, tetangga, keluarga, bahkan para saudara. Sebab menurut orang yang bereaksi sinis ini menganggap si ibu bercita-cita yang mengada-ada. Jangankan menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi, untuk hidup sehari-hari pun bisa disebut tidak cukup, karena pendapatannya dari satu bungkus peyek hanya 500 perak. Artinya buat makan sehari-hari pun cenderung kedodoran. Jadi tak sedikit teman, tetangga dan saudara yang menasehati, bahkan ada yang mengolok-olok agar ia tidak muluk-muluk bermimpi. Katanya nanti kecewa, jadi tidak usah memaksakan diri. Namun seperti yang diceritakan ibu penjual peyek kepada saya, ia tetap mempunyai tekad yang sudah kuat. Tidak peduli dengan kata orang lain yang melemahkan, meremehkan, mencemoohnya. Tak peduli dengan cibiran orang lain yang menganggapnya tidak akan berhasil, atau ngarang-ngarang, atau mimpi di siang bolong. Sebab bagaimana mungkin banyak orang yang berpenghasilan lebih dari cukup pun gagal menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Sementara si ibu yang hanya seorang penjual peyek keliling dengan penghasilan yang masih banyak kurangnya dan tidak tetap pula punya mimpi ingin menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Sahabat kabar 4, lalu apa kata ibu ini? Ia menjawab itu semua dengan kalimat bahwa saya serahkan saja kepada Gusti Allah. Jika Gusti Allah mengizinkan anak saya untuk sekolah tinggi, meski itu terlihat sangat sulit dan tidak mungkin, maka apa dan siapapun tidak bisa menghalangi. Manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Masih menurut ibu itu, sahabat kabar 4, secara ukuran manusia dirinya tidak akan mampu. Tapi jika Allah sudah mentakdirkan anaknya sekolah tinggi, maka semua akan menjadi mungkin.
Ia mengisahkan dalam perjalanan menyekolahkan anak-anaknya tentu tidaklah mudah, penuh perjuangan, penuh air mata, penuh mengelus dada, rasa sakit dan malu, semuanya. Tapi semua itu tidak dia hiraukan demi meraih tekadnya. Semua kesulitan dilaluinya. Cemooh orang tidak pernah menghentikannya untuk terus menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Tekad yang kuat dan keyakinan akan pertolongan Allah bukan menjadikannya berpangku tangan, justru menjadikannya pribadi yang pantang menyerah. Saat kesulitan-kesulitan menghadang di depan mata, ia selalu yakin akan ada jalan. Keyakinan inilah yang menjadikannya selalu berusaha mencari jalan. Karena jalan itu ada, hanya saja belum terlihat. Dan semuanya terbukti. Setiap masalah sebesar apapun selalu ada jalan untuk mengatasinya. Meski tidak mudah, meski berat, meski penuh dengan penderitaan, namun semua penghalang itu terbukti bisa diatasinya. Ia tidak pernah berhenti dengan masalah, terus melaju didorong tekad yang kuat dan tawakal kepada Allah. Apakah ibu itu akhirnya berhasil? Jawabnya iya. Setelah tahun demi tahun dilewati, apa yang menjadi impian ibu ini tercapai. 2 anaknya lulus perguruan tinggi negeri ternama, bahkan langsung diminta oleh perusahaan BUMN ternama untuk langsung bekerja. Sahabat Kabar 4, memang tidak mudah, namun sesuatu yang orang katakan tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan tekad yang kuat dan tawakal yang kokoh kepada Gusti Allah. Tekad yang kuat menggerakkan diri dan tawakal mempermudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Sungguh perjalanan ibu ini selaras dengan 2 ayat Al-Quran yang bisa memberikan inspirasi luar biasa kepada kita semua. Begini isi sabdanya. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberimu pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159 sampai 160. Sahabat Kabar 4, ada yang menarik pada ayat di atas yang saya lihat banyak dilupakan adalah ada tawakal setelah tekad. Saya sering mendengar bahwa berusaha semampu kita kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Saya sering melihat pemahaman bahwa tawakal diletakkan setelah ikhtiar.
Apakah ini salah? Jawabnya tidak. Tentu saja benar, karena hal ini pun ada dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Umayyah dari ayahnya, ia berkata, seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, ikatlah, kemudian bertawakallah. Dalam hadis yang lain, sahabat kabar 4 disebutkan bahwa Amir bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, atau aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal? Rasulullah menjawab, ikatlah kendaraan untamu lalu bertawakallah. Sementara Imam Hakim mengetengahkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW telah menegaskan, orang yang bertawakal adalah orang yang menebar benih di ladang, kemudian berserah diri kepada Allah. Nah, sementara pada surat Al-Imran ayat 159, tawakal diletakkan setelah tekad, artinya bertawakal kepada Gusti Allah sebelum bertindak. Dari dalil-dalil ini kita lihat bahwa tawakal itu sebelum dan setelah bertindak, bukan hanya setelah bertindak. Tawakal sebelum bertindak agar Tuhan menolong, membantu dan membimbing tindakan kita, sehingga ini akan memudahkan kita untuk meraih apa yang sudah kita tekadkan. Sehingga dijelaskan pada ayat berikutnya, di mana jika Allah sudah menolong, siapa yang bisa menghalangi? Dan tawakal setelah bertindak, kita pun kembali menyerahkan diri kepada Allah. Allah lah yang berhak menentukan hasil dari ikhtiar kita. Meskipun menurut manusia tidak mungkin, tetapi semuanya mungkin bagi Allah. Sahabat kabar 4, kesimpulannya adalah, sekarang mari kita bulatkan tekad kita untuk meraih impian mulia kita. Kemudian bertawakallah agar Allah menolong dan membantu langkah-langkah kita dalam menggapai impian. Setelah berusaha, maka serahkan kembali hasilnya kepada Allah. Dengan cara ini kita akan merasakan semangat yang menggelora, pantang menyerah, dan ketenangan jiwa. Tabik.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan